Bahkan ya, kabar terbaru hari ini, per hari ini saya ngonten ini ya, pemilihan Gibran menjadi cawapres itu justru menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan. Hal ini terlihat dari kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dan rupiah yang kompak mengalami pelemahan alias anjlok. Ngeri sekali kan. Nah, menanggapi pelemahan ini ya, makro strategis Samuel Sekuritas Lionel Prayodi mengatakan bahwa diumumkannya Gibran sebagai cawapres itu membuat pelaku pasar khawatir soal ketidakpastian di Pilpres 2024. Nah, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dan jumpa lagi di konten saya. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, meskipun Gibran semalam sudah dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, namun sepertinya ada yang aneh saat pengumuman itu dilakukan. Ya, coba perhatikan saja ya, saat deklarasi itu dilakukan, banyak ketua umum koalisi Prabowo yang menunjukkan wajah tegang alias tidak bahagia. Lah, ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa seperti itu? Kira-kira apa yang membuat mereka seperti itu? Dan ternyata ya, ada cerita seru di balik semua ini. Ya, saya akan ceritakan. Nah, tapi sebelum saya cerita, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Benar kan seperti yang saya katakan, wajah-wajah para ketua umum partai koalisi Prabowo itu terlihat sangat tegang. Padahal mereka ini kan harusnya berbahagia, bukan malah terlihat tegang semua. Lah, ini kan jadinya semakin terlihat bahwa sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Dan ternyata memang benar hal itu adalah terkait dengan kabar bahwa ketika Prabowo nanti dipasangkan dengan Gibran, kabarnya ya justru elektabilitas Prabowo nanti bisa semakin menurun. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Prabowo dan para ketua umum koalisi. Tapi ya mau gimana lagi, konon memang ada kekuatan besar yang memaksa agar Gibran itu bisa disandingkan dengan Prabowo Subianto. Ya, sebut saja bahwasanya sumber kekuatan besar itu berasal dari Baginda Ratu yang berada di perguruan kungfu naga api. Ya, memang sejak awal banyak publik ini yang curiga terkait dengan semua drama politik menjijikan yang dipertontonkan ini. Hal itu berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan gugatan batas usia minimal capres dan cawapres. Kemudian berlanjut lagi dengan pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ya, sebenarnya saya dan teman-teman semuanya seperti Mas Jopre, Dennis Siregar, Alifur Rahman, kemudian Eko Kuntadi, dan beberapa teman-teman lainnya sudah tahu bahwa semua ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Itulah mengapa kami semuanya ini bersuara keras melalui media sosial, termasuk membuat konten-konten video melalui channel YouTube. Ya, tapi sayang ketika saya dan teman-teman semuanya ini membongkar skenario jahat tersebut ya, malah kami ini dituduh melakukan fitnah coba. Lah, ini kan parah sekali. Dan sekarang terbukti bahwa semua yang kami sampaikan itu ternyata memang benar-benar telah terjadi. Tapi ya sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Gibran telah resmi diumumkan sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Jadi kita lihat sajalah nanti bagaimana kualitas masing-masing kandidat saat sesi debat nanti. Ya, jujur saja ya, sebenarnya saya dan teman-teman semuanya ini tidak pernah mempermasalahkan Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Silakan saja, itu adalah hak Gibran sebagai warga negara. Bahkan ya, kalau Gibran mau maju sebagai capres pun silakan saja, kami tidak akan mempermasalahkan. Namun yang menjadi kritik keras kami adalah adanya proses utak-atik aturan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itulah yang menjadi poin penting bagi kami. Karena apa? Karena itu terlihat sangat-sangat brutal dan menjijikkan. Apalagi ya, yang menjadi ketua hakim MK itu adalah adik ipar dari Presiden Jokowi dan sekaligus paman dari Gibran.
Nah, inilah yang dianggap kemudian banyak oleh masyarakat ada syarat akan kepentingan. Bayangkan saja, MK sebagai wasit paling utama yang nanti akan memutus permasalahan sengketa pemilu, malah sekarang integritasnya ini banyak diragukan oleh pihak masyarakat. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau masyarakat nanti sudah tidak lagi percaya dengan MK? Kan itu pertanyaannya. Nah, apakah nanti tidak terlalu berbahaya? Ya jelas sangat-sangat berbahaya lah, benar gak? Bahkan ya kabar terbaru hari ini, per hari ini saya ngonten ini ya, pemilihan Gibran menjadi cawapres itu justru menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan. Hal ini terlihat dari kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dan rupiah yang kompak mengalami pelemahan alias anjlok. Ngeri sekali kan? Nah, menanggapi pelemahan ini ya, makro strategis Samuel Sekuritas Lionel Prayodi mengatakan bahwa diumumkannya Gibran sebagai cawapres itu membuat pelaku pasar khawatir soal ketidakpastian di Pilpres 2024 nanti. Nah, coba bayangkan saja, itu yang mengatakan bukan saya loh ya, tapi ahli ekonomi. Jadi masalah politik domestik ini juga bisa berdampak serius kepada kondisi ekonomi di dalam negeri, bahkan juga bisa berdampak serius kepada permasalahan ekonomi secara global. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran saya dan teman-teman. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Jadi yang logis sajalah, begitulah statement yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Lah, ini kan aneh sekali. Ya, memang sungguh sangat luar biasa sekali semua drama politik yang dipertontonkan ini. Tapi sekali lagi ya, nasi sudah menjadi bubur dan publik juga sudah pada tahu terkait dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Saya yakin masyarakat sudah cerdas untuk melihat semua kondisi ini. Jadi ya, biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya, harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, menurut saya mereka berdua adalah kandidat capres dan cawapres yang matang dan sudah banyak sekali pengalaman. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, meskipun Gibran semalam sudah dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, namun sepertinya ada yang aneh saat pengumuman itu dilakukan. Ya, coba perhatikan saja ya saat deklarasi itu dilakukan, banyak ketua umum koalisi Prabowo yang menunjukkan wajah tegang alias tidak bahagia. Misalnya Pak Mahfud MD, beliau ini sudah berpengalaman mulai dari jabatan di tingkat yudikatif, legislatif, dan bahkan juga tingkat eksekutif. Nah, begitu juga dengan Ganjar Pranowo, beliau ini juga sangat-sangat berpengalaman mulai dari tingkat legislatif dan bahkan juga tingkat eksekutif. Beliau ini pernah mengemban. Nah, sekarang coba bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran, hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai Wali Kota Solo. Padahal ya, negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Jadi ya, sekali lagi menurut saya Ganjar Mahfud itu adalah kandidat capres dan cawapres yang paling ideal untuk 2024. Maka dari itu Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.